Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nimade Tarisadian Arisna dengan NIM 22130110008 dari kelas 6C. Di sini saya akan menjelaskan terkait uji linearitas dalam program Python. Uji linearitas adalah pengujian yang digunakan untuk memastikan hubungan antara variabel independen X dan variabel dependen Y berbentuk linier atau garis lurus, yaitu perubahan berbanding lurus dengan perubahan Y. Tujuannya untuk mengecek apakah model regresi linier yang digunakan tepat, atau ada kemungkinan berbentuk hubungan lain, misalnya kuadratik, eksponensial, atau polinomial. Uji ini juga merupakan syarat asumsi dasar dari regresi linier. Dalam regresi linier ganda, ujian ini dilakukan satu per satu untuk tiap variabel X terhadap Y. Pada program ini, saya akan menjelaskan bagaimana menentukan linearitas dari regresi linier ganda dengan melihat output ANOVA-nya. ANOVA dapat digunakan untuk mengidentifikasi bentuk hubungan linier terhadap non-linier. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Langkah pertama, sebelum menjalankan kode Python, kita perlu menginstal package-package yang dibutuhkan dengan menginstal Pandas, StartModels, NumPy, Matplotlib, dan Scikit-learn. Pandas ini digunakan untuk mengelola data dalam bentuk tabel atau data frame. StartModels digunakan untuk melakukan analisis statistik termasuk regresi linier. NumPy digunakan untuk operasi matematis seperti menghitung nilai absolut. Matplotlib digunakan untuk membuat grafik atau visualisasi data. Scikit-learn digunakan untuk data mining. Nah, setelah menginstal semua package-package yang dibutuhkan, kemudian import library-nya. Untuk menginstal, kita ketik pip install pandas, kemudian import pandas as pd. Selanjutnya, pip install numpy, kemudian import numpy dengan as numpy. Kemudian pip install matplotlib dengan import matplotlib plot pyplot as plt. Kemudian pip install startmodel, kemudian import startmodel api sm. Kemudian from startmodel start ANOVA import ANOVA 1m. Setelah itu install scikit-learn. Setelah itu kita import library-nya dengan from Skylern processing import polynomial vector. Dengan membuat ini berfungsi untuk membuat polinomial dari X atau untuk menangkap hubungan linear. Kemudian from Skylern linear model import linear regression, di mana berfungsi untuk membuat model regresi linear termasuk regresi polinomial jika X-nya diubah sebelumnya. Selanjutnya, untuk langkah kedua, pada langkah ini kita menginputkan data untuk data yang digunakan, yaitu regresi ganda dengan dua variabel bebas, yang menguji motivasi belajar X1 dan durasi belajar X2 terhadap hasil belajar siswa, yaitu Y. Data X1 dan X2 adalah variabel bebas independen, dan Y adalah variabel terikat atau dependen. Data X1 dan X2 akan diujikan linearitasnya terhadap Y. Berikut adalah datanya. Data X1 adalah sebagai berikut, data X2 adalah sebagai berikut, dan data Y adalah sebagai berikut. Langkah ketiga, membuat data frame data X1, X2, dan Y itu dimasukkan ke dalam sebuah tabel atau data frame agar lebih mudah dikelola dan dianalisis. Dengan mengetik df sama dengan pd data frame atau data. Akan muncul tabel sebagai berikut. Langkah keempat, membuat model regresi linear ganda dengan menggunakan OLS, yang merupakan singkatan dari ordinary least square, yaitu metode untuk mencari garis regresi terbaik dengan meminimalkan
jumlah kuadrat dari selisih antara nilai prediksi dan nilai aktual. Ini dapat digunakan untuk regresi linear maupun regresi linear ganda. Model dengan mengetikkan model sama dengan ULS, Y hingga X1 plus X2 data sama dengan DF fit, kita dapat memunculkan output hasil regresi linear dan menginterpretasikannya pada langkah kelima. Di langkah kelima ini, kita print model summary dan hasilnya sebagai berikut. Dari hasil di atas, model regresi itu dapat dikatakan keseluruhannya signifikan dengan R2 sama dengan 0,695, di mana X1 berpengaruh signifikan terhadap P karena P value-nya lebih kecil dari 0,05. X2 itu tidak signifikan secara statistik karena P value-nya itu sama dengan 0,344 yang artinya kontribusinya terhadap prediksi Y itu tidak nyata dalam model ini. Residual model terdistribusi normal dan tidak menunjukkan autokorelasi sehingga asumsi regresi tersebut terpenuhi. Pada langkah ke-6, kita menguji linearitas dengan ANOVA di mana menambahkan kuadrat X1 dan X2 untuk melihat adanya non-linearitas. Dengan mengetik df X1 underscore SI sama dengan df X1, itu untuk menghitung kuadrat dari setiap nilai di kolom X1, lalu menyimpannya ke kolom baru bernama X1 underscore X. Kemudian mengetik df X2 underscore SI sama dengan df X2, yaitu berfungsi untuk menghitung kuadrat dari setiap nilai di kolom X2, lalu menyimpannya ke kolom baru bernama X2 underscore X3. Tujuannya adalah untuk menambahkan fitur variabel kuadrat yang dapat digunakan dalam model regresi untuk menangkap efek linear dari X1 dan X2 terhadap variabel target. Selanjutnya membuat model uji ANOVA. Dengan mengetik model underscore Q sama dengan OLS, Y hingga X1 ditambah X2 ditambah X1 XI ditambah X2 SI, data sama dengan DF fit. Ini berfungsi untuk membuat dan menjalankan model regresi yang memprediksi Y dengan variabel X1, X2, serta kuadrat dari kedua variabel tersebut. Model ini lebih kompleks karena memiliki efek nonlinear atau polinom berderajat 2. Dengan mengetik ANOVA underscore result sama dengan SM start ANOVA 1N, itu berfungsi untuk melakukan uji ANOVA dan menganalisis variansinya. Untuk membandingkan dua model, yaitu model sederhana yang hanya memakai X1 dan X2, terhadap model penuh atau model full yang juga memasukkan kuadrat variabel. Tujuannya untuk mengetahui apakah variabel kuadrat tersebut secara signifikan memperbaiki model atau tidak. Selanjutnya membuat output hasil uji ANOVA. Dengan mengetik print hasil uji ANOVA, kita dapat mencetak judul dan keterangan bahwa berikut ini adalah hasil dari uji ANOVA untuk membandingkan model linear dan model nonlinearnya. Kemudian print ANOVA tabel untuk menampilkan isi tabel ANOVA dalam bentuk string dan formatnya rapi agar mudah dibaca. Hasil uji ANOVA-nya dapat dilihat pada layar, di mana karena P value-nya itu sama dengan 0,9716, itu lebih besar dari 0,05, maka tidak ada bukti yang signifikan bahwa model non-linear lebih baik daripada model linear. Dengan demikian, hipotesis nol bahwa hubungan antara X dan Y bersifat linear itu ditolak. Artinya, model linear sudah cukup untuk mempresentasikan hubungan antara variabel-variabel tersebut dengan Y. Langkah ke-7, kita dapat membuat plot untuk melihat grafik.
Dengan mengetikkan X1 sama dengan Sn at konstan df X1, itu berfungsi untuk menambahkan kolom konstanta atau intercept ke dalam X1 supaya model regresinya mempunyai intercept. Selanjutnya, mengetik model X1 sama dengan SMOLS DFY, X1 fit itu berfungsi untuk membuat dan menjalankan model regresi linear sederhana dan memprediksinya berdasarkan X1. Kemudian bagian plotting itu digunakan untuk membuat scatter plot atau titik-titik dari data asli X1 dan Y yang berwarna biru. Kemudian, untuk menggambar garis regresi linear berdasarkan nilai prediksi dari model X1. Kemudian memberi label pada sumbu X dan Y serta judul grafik. Kemudian menambahkan legenda untuk membedakan titik data asli dan garis regresi. Kemudian PLT show itu berfungsi untuk menampilkan plot tersebut. Nah, untuk scatter plot X1 terhadap Y dengan garis regresi dapat dilihat pada gambar. Untuk interpretasinya dari grafik di atas, hubungan positifnya, di mana scatter plot ini menunjukkan adanya hubungan positif antara variabel 1, X1, dan Y. Artinya, semakin besar nilai X1, maka cenderung nilai Y juga meningkat. Untuk garis regresi linearnya, di mana garis yang berwarna merah merupakan hasil dari regresi linear yang menunjukkan tren umum dari data. Garis ini berfungsi untuk memprediksi nilai Y berdasarkan nilai X1. Penyebaran titik-titik data ini menunjukkan tren yang positif terhadap penyebaran titik-titik data di sekitar garis, yang menunjukkan adanya variabilitas atau deviasi dari nilai-nilai aktual terhadap nilai prediksi. Untuk kesesuaian model, titik-titik data tidak seluruhnya sejajar dengan garis regresi. Hal ini mengindikasikan bahwa walaupun model linear cukup menjelaskan hubungan antara X1 dan Y, mungkin terdapat faktor lain yang juga mempengaruhi Y, atau mungkin model yang lebih kompleks bisa memberikan hasil yang lebih akurat. Jadi, kesimpulannya terdapat hubungan linear positif antara X1 dan Y. Nah, untuk melihat scatter plot X2, caranya sama seperti melihat scatter plot X1 dengan mengetikkan skrip sebagai berikut, dan hasil scatter plot X2 terhadap Y dengan garis regresi linear dapat dilihat pada gambar. Garis merah merupakan garis regresi linear dan titik-titik merupakan datanya. Dari grafik di atas, didapat hubungan yang lemah atau hampir tidak ada, di mana titik-titik data tersebut secara acak dan tidak membentuk pola tertentu, yang menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan linear yang kuat antara X1 dan Y. Garis regresi yang mendatar atau menurun sedikit ini menunjukkan bahwa tampak nyaris mendatar atau tidak menunjukkan bahwa perubahan pada X2 memberikan pengaruh yang sangat kecil atau negatif lemah terhadap Y, di mana penyebaran titik-titiknya menyebar dari garis regresi. Hal ini menandakan bahwa model regresi linear ini kurang tepat untuk menggambarkan hubungan antara X2 dan Y, sehingga variabilitasnya itu tinggi. Jadi, nilai X2 ini sama menunjukkan faktor lain yang mungkin lebih dominan dalam mempengaruhi Y dibandingkan X2. Kesimpulannya, terhadap X2, tidak terdapat hubungan linear yang signifikan antara X2 dan Y. Regresi linearnya tidak mampu menjelaskan variasi dari Y dengan lebih baik berdasarkan X2 saja, dan X2 kemungkinan bukan prediktor yang baik untuk Y dalam konteks ini. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan terkait uji linearitas. Mohon maaf jika masih terdapat kesalahan kata dalam penyampaian. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Paramasanti. Santi.